Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai penafsiran Quran Surah Al-Luqman ayat 16 sampai ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fattakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biallah innallaha latifun khabir. Artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti." Selanjutnya yaitu penafsiran dari Quran Surah Al-Luqman ayat 16 ini. Luqman melanjutkan nasihatnya. "Wahai anakku," kata Luqman, "sungguh jika ada suatu perbuatan yang sangat kecil dan tersembunyi layaknya benda yang bobotnya hanya sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau berada di langit serta di perut bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, betapapun kecil dan halusnya apa yang telah diperbuat atau yang dilakukan oleh manusia atau makhluk ciptaan Allah lainnya." Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang halus yang diutamakan. Penafsirannya lagi, yaitu, wahai anakku, kata Luqman, laksanakanlah sholat secara sempurna dan konsisten. Jangan sekalipun engkau meninggalkannya, dan serulah manusia berbuat yang ma'ruf, yakni sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sebab hal itu tidak lepas dari kehendaknya dan bisa jadi menaikkan derajat keimananmu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting dan tidak boleh diabaikan. Selanjutnya yaitu ayat 18 dari Quran Surah Al-Luqman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahir kadaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu khulla mukhtalin fakhur. Artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan dirinya. Penafsirannya adalah, dan janganlah kamu sombong, maksud dari ayat ini, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia secara congkak, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan bersikaplah tawadu dan rendah hati kepada siapapun. Sungguh Allah tidak menyukai dan tidak pula melimpahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Berarti poin dari ayat ini yaitu kita dilarang di muka bumi ini untuk bertindak atau berlaku sombong serta congkak. Hendaklah kita selalu bersikap tawaduk serta rendah diri kepada siapapun di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya yaitu penafsiran dari Quran Surah Al-Luqman ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masika wahdud li min sautik inna angharal aswati lashautul hamir. Artinya, berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Tafsirnya adalah, dan jika engkau melangkahkan kakimu, sederhanakanlah dalam berjalan. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat,
Dan lunakkanlah suaramu ketika sedang berbicara, agar tidak terdengar kasar seperti suara keledai. Karena sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi itulah penafsiran dari Quran surah Al-Luqman ayat 16-19. Mulai dari perintah untuk melaksanakan sholat, perintah untuk melaksanakan semua perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan semua ajaran-ajaran yang mungkar, yang sifatnya mungkar, sampai tindakan atau seruan untuk berbuat kebaikan di atas permukaan bumi ini. Demikianlah penafsiran dari Quran surah Al-Luqman ayat 16-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.